وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أو قال في آية أخرى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Amma ba'd. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jemaah suku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, sehingga kita bisa bangun di pagi hari subuh, kemudian kita lanjutkan dengan berwudu, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat, dan lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat kemudian subuh atau sholat sunnah fajar, dan kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah nikmat yang tak terhingga yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama senantiasa menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu jemaah subuh sekalian dirahmati Allah, kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan takwa inilah nanti modal kita kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tanpa pernah terbosan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahabatnya kita harapkan yang berakhir kelak. Oleh karena itu sudah seharusnya kita membacakan salawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita kembali semua jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah, dan kita kembali dengan keimanan dan ketakwaan, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan nabi yang kita cintai, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para ulama, wasyuhada, wassolihin, dan dengan keluarga yang kita cintai semuanya. Amin. Masyaallah muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari di dalam kehidupan kita melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari. Dan dalam melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari itu terdapatlah 17 rakaat seluruhnya kita melaksanakan sholat fardu sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara sholat fardu itu adalah tentunya yang pagi hari ini kita sudah ikuti dan laksanakan bersama, itulah sholat subuh. Dan sebelum melaksanakan sholat subuh itu tadi, kita telah berwudu sebelumnya, dan kita setelah berwudu itu melaksanakan yang namanya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apakah kira-kira amalan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu telah berada di surga Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kemudian Bilal menjawab, "Tidak ada amalan yang paling aku cintai ya Rasulullah selain aku setelah berwudu melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat." Maka amalan inilah yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu sehingga menyebabkan Bilal suara terompahnya, suara sandalnya
telah terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, padahal beliau radhiyallahu anhu masih berada di dunia pada saat itu. Artinya orang yang masih hidup di dunia, tetapi suara sendalnya telah terdengar di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita meniru amal Bilal radhiyallahu anhu. Walaupun Bilal dulunya adalah budak yang hitam, namun setelah Islam datang dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, lalu Bilal dimuliakan oleh Islam, dan dengan amal itulah Allah memuliakan Bilal, yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dan amal itu tidak pernah ditinggalkan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan dilanjut dengan sholat sunnah fajar atau yang kita kenal dengan namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Begitulah hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, yang artinya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh atau 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau kita 1 kali sholat sunnah fajar, Allah memberikan kita dunia dan seluruh isinya. Itu baru 1 kali. Bagaimana kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh 2 kali? Tentu kita mendapatkan 2 kali dunia dan seluruh isinya. 10 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 10 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 100 kali dunia dan seluruh isinya Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, siapa yang terkaya? Seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Itulah orang terkaya dan orang paling bahagia di dunia ini. Seorang mukmin ketika dia bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh, maka kebahagiaan baginya adalah dia melaksanakan sholat sunnah duduk 2 rakaat, lalu dilanjut dengan sholat sunnah qobliyah subuh, dan kalau masih ada waktu setelah dia berangkat ke masjid, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu dilanjut dengan sholat subuh berjamaah. Kalau sholat sunnahnya saja sudah mendapatkan seluruh dunia dan seluruh isinya, itu baru yang sunnah. Bagaimana kalau dilanjut dengan melaksanakan sholat wajib, sholat subuh 2 rakaat? Tentu lebih baik daripada melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Inilah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-78, Allah mengatakan, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Laksanakanlah sholat subuh, dan sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang itu artinya jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan sholat subuh, ribuan malaikat menyaksikan kaum muslimin yang mereka datang untuk melaksanakan sholat subuh ini dan mendoakan keberkahan dan kebaikan bagi kita. Maka seorang mukmin yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat di masjid, maka dia memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan didoakan oleh malaikat, dan keberkahan itu senantiasa terus akan didapatkan seorang mukmin hingga subuh esok hari kembali. Dan inilah makna kebahagiaan bagi seorang mukmin, yaitu dia bisa melaksanakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid, terutama yang laki-laki, begitu juga dengan ibu-ibu. Di dalam surah An-Nur ayat 36, Allah mengatakan, fi
bi'adillallah an turfa wa yuzkar fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal asal rijal la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafu yawman tataqallabu fiha al-qulub wal absar, yang artinya di rumah-rumah Allah bertasbih dan diagungkan namanya. Bi'adillallah fi buyutin adillallah an turfa wa yuzkar fiha ismuh, ditinggikan dan dimuliakan nama Allah di dalam masjid-masjid. Fi buyutin adillallah an turfa wa yuzkar fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal asal, bertasbih di dalam masjid itu pada siang dan malam hari. Siapa yang bertasbih di dalam masjid itu? Rijal, itulah para laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Yang tidak dilalaikan oleh jual beli dan perniagaan. Rijal la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Laki-laki itu adalah orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Mereka orang-orang wa iqamis shalah, mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka takut akan suatu hari nanti di mana hari itu akan membuat penglihatan dan hati kita menjadi bergoncang. Kenapa? Karena saat hari itu datang, maka Allah buka hijabnya, Allah tampakkan surga dan neraka di depan mata kita yang hari ini tidak bisa kita lihat. Tapi hari itu, ketika hari itu datang dan tiba, maka mata semua manusia terbelalak sehingga hati orang-orang pada hari itu menjadi bergoncang. Kenapa? Karena mereka melihat betapa dahsyatnya neraka yang Allah tampakkan di mata manusia pada hari itu, yang hari ini masih Allah hijab dari mata kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam sehari 5 kali kita melaksanakan ibadah salat fardu, maka dalam ibadah salat fardu itu 17 kali kita melakukan yang namanya rakaat salat, dan itu artinya di dalam 17 kali rakaat itu kita 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hati rumah. 17 kali, Pak. 17 kali ayat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. 17 kali ayat kita mengirim doa mengharapkan keberkahan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam sehari itu baru yang wajib, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. 17 kali kita mengucapkan dan berdoa kepada Allah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya jamaah subuh yang dirahmati Allah, di mana kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus? Masih muslimin rahimahullah. Petunjuk kepada jalan yang lurus ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim zalikal kitab, ini kitab, ini Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada dusta di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 17 kali kita dalam sehari meminta petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita membutuhkan yang namanya petunjuk di dalam kehidupan, bacalah Al-Qur'anul Karim. Maka mari kita baca Quran itu, kita pahami isinya. Kita pahami isinya, membaca saja tidak cukup, tetapi kita juga harus memahami ayat per ayatnya agar kita paham yang mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang mana termasuk larangannya. Agar kita paham mana yang wajib, mana yang
negara Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka Quran inilah yang 17 kali sehari kita bacakan, dan inilah ihdinas siratal mustaqim itu, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mau jalan kita lurus di dalam kehidupan ini, bacalah Al-Quran itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kita bacakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah minan nabiyyin. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, wasiddiqin. Siapa itu siddiqin? Siddiqin adalah orang-orang yang mengikuti jalan kenabian. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian siapa lagi? Wasyuhada, yaitu orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassolihin, dan mereka orang-orang yang melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan di dalam kehidupannya, yang senantiasa memperhatikan amal perbuatannya, bagaimana amal perbuatan mereka itu agar senantiasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini saja yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, bagaimana agar amal-amal kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah juga petunjuk yang diikuti oleh para sahabat mulia yang mereka dididik oleh Rasulullah SAW langsung di Darul Arqam. Oleh karena itu, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan dan dijanjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Inilah yang membuat para sahabat perhatian mereka dalam beramal ibadah di dunia ini tidak pernah terabaikan dan teralihkan dari dunia yang melalaikan. Para sahabat dunia itu, mereka ketika beramal ibadah, mereka senantiasa menangis, mereka senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kalau amalnya belum cukup untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa para sahabat ketika mereka melaksanakan sholat, ketika mereka melaksanakan ibadah, air matanya bercucuran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat, selalu Abu Bakar itu meneteskan air mata. Kenapa? Karena para sahabat senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau amalnya belum cukup untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan di dalam surah Al-Imran ayat 133. Allah mengatakan bahwa luasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah seluas langit dan bumi. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Para sahabat itu, walaupun mereka hidup di dunia, mereka boleh kaya, mereka boleh jadi pemimpin, tapi kekayaan dan jabatan mereka itu tidak pernah mengalihkan perhatian mereka dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Masih muslimin, jamaah sholat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan di dalam kitab Rawdatul Muttaqin bahwa luasnya
rumah di surga itu satu rumahnya seluas dari dalam ke Baghdad. Satu rumah di surga itu luasnya seluas dari Yaman ke Baghdad. Itulah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Satu rumah seluas dari Yaman ke Baghdad. Dan satu rumahnya itu dikatakan di dalam kitab Qur'anul Muttaqin, Allah memberikan di dalamnya setiap rumahnya 70.000 pembantu untuk satu rumah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masya Allah, tabarakallah. Inilah balasan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang itu kekal selamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan para sahabat mereka bersungguh-sungguh dalam beramal. Kita melihat bagaimana para sahabat itu sangat beramal, dalam beramal sangat luar biasa. Mari kita lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika beramal itu berinfak hartanya, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai Abu Bakar itu hartanya tidak ada yang tersisa. Ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, maka Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, kalau engkau infakkan seluruh hartamu di jalan Allah, lalu apa yang engkau gunakan hartamu untuk menanggung nafkah keluarga? Kalau hartamu semua kau habiskan di jalan Allah, apa yang kau gunakan untuk menjaga kehidupan keluarga?" Maka lihat bagaimana jawaban Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kafa billahi wa Rasul." Cukuplah Allah dan Rasul sebagai penjamin kehidupan untuk dunia dan akhirat. Kemudian dikarenakan ucapan itu, malaikat Jibril datang turun ke dunia ini ketika Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar geleng-geleng kepala melihat malaikat Jibril, geleng-geleng kepala melihat keadaan Abu Bakar Siddiq. Dikatakan dalam riwayat sahabat bahwa Abu Bakar itu pakaian jamaah sekalian, pakaian adalah sebuah kain dilipat dua, tidak dijahit dan tidak diikat, kemudian dipotong bagian kepalanya. Itulah pakaian Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Pakaian jamaah lebih bagus dari pakaian Abu Bakar Siddiq, dan ini yang membuat malaikat Jibril sampai gila-gila kepala melihat Abu Bakar Siddiq. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ma jafa'ala Abu Bakar? Ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar memakai pakaian yang tidak layak dipakai?" Dan itulah yang membuat malaikat Jibril sampai geleng-geleng kepala. Abu Bakar memakai sebuah pakaian yang tidak layak dipakai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, "Qad anfaq malahu hatta qabla mati." Bahwa Abu Bakar telah menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum menaklukkan kota Makkah. Kemudian melihat itu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, is'alhu ya Rasulullah, tanya Abu Bakar, ar-radita lima fa'alta?" Apakah Abu Bakar ridho dengan apa yang dia lakukan? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar dengan mengatakan, "Ya Abu Bakar, ini malaikat Jibril datang." Kemudian dia bertanya, "Apakah engkau ridho dengan apa yang kau lakukan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, wala kaifa la nardu lima yajibullah wa rasul." Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak ridho terhadap apa yang dicintai Allah dan Rasul? Lalu Abu Bakar menangis. Yang kemudian malaikat Jibril berkata kembali kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, balli salami wa salamillah fa inna rabbana baitan fil jannah." Ya Rasulullah, sampaikan salamku kepada Abu Bakar, kata malaikat Jibril. Sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna rabbana lahu baitan fil jannah. Sesungguhnya Allah telah membangunkan rumah di surga untuk Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah. Abu Bakar adalah orang yang memadai Rasulullah SAW
13 tahun di Madinah, dan selama itulah Rasulullah SAW, dan selama itulah Abu Bakar membersamai dakwah Rasulullah SAW, dan itulah yang menyebabkan Abu Bakar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha juga mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang didapatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ibu Khadijah datang menuju kemari. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, baligh salami wa salamina fa inna qurbanan laha baitan fil jannah. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah, sampaikan kepada Khadijah salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan untuk Khadijah rumah di surga. Kenapa sampai Khadijah mendapatkan rumah di surga? Kenapa sampai Abu Bakar mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena jasa-jasa mereka, karena pengorbanan mereka terhadap Islam, dan karena amal-amal mereka itulah mereka mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Para sahabat itu, para sahabiah itu, mereka adalah orang-orang yang waktu itu masih berada di dunia, tetapi Allah jamin surga untuk mereka. Allah bangunkan rumah mereka di surga, padahal mereka waktu itu adalah masih berada di dunia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa amal yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, masih muslimin jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berlomba-lomba, marilah kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau di dunia ini kita senantiasa berusaha bersungguh-sungguh bagaimana kita agar punya rumah, bagaimana kita agar punya kemuliaan di dunia ini, tentunya juga kita jangan melupakan bagian kita di akhirat, bagaimana agar nanti kita punya juga istana, punya rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kapan kita menuju itu? Dari sekarang. Maka oleh karena itu, mari kita beramal soleh, bahwa tujuan kita di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita beramal soleh. Mari kita beramal soleh, dan insyaallah nanti amal soleh itu akan memperoleh pahala, dan pahala itu akan insyaallah dibalas Allah dengan surga. Dan untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan ilmu. Inilah kita pentingnya berilmu sebelum beramal. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita, kalau ada majelis-majelis ini, kalau ada majelis-majelis taklim, kalau ada tuan-tuan guru kita yang menyampaikan tausiah, mari kita ikuti, mari kita dengarkan kajian-kajian tuan guru kita itu. Insyaallah dengan ilmu itulah nanti yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimana kita akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang rukun dan mana yang bukan rukun, mana yang membatalkan amal-amal kita. Bagaimana sholat, wudhu kita akan diterima oleh Allah kalau kita tidak tahu mana yang membatalkan dan mana yang menjadikan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita berhenti belajar, senantiasa kita belajar sampai kaki kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah kita baru berhenti dalam beramal soleh. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat dari Al-Fatihah ini bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian. Kalau ada yang salah maka kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallahumma wa bihamdika